menulis itu bagi aku cara menyelamatkan diri dari pikiran-pikiran gila aku aja. Oh iya. Orang suka nggak suka itu nanti, penerbit suka nggak suka itu nanti. Kebetulan aja penerbit suka atau mau nerbitin. Kalau nggak ada yang suka ya mungkin sampai aku mati belum ada yang nerbitin, bisa aja. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman yang hadir di Mas Agus Nur. Hari ini kita akan live IG bersama Mas Agus yang mungkin teman-teman tahunya nama besar Agus Nur. Woi. Ya kan, nama besar Agus Nur. Tapi siapakah Agus Nur? Kalian pasti sudah baca karya-karyanya Mas Agus Nur, dan hari ini ngobrol asik yang tentunya nanti selain live IG kita ada YouTube-nya, Mas. YouTube-nya ngosik juga, ngobrol asik. Jadi YouTube itu namanya temennya YouTube, temennya Yukina sama Yumijah. Oke, sama Yukiem ya. Yukiem, oke. Intinya adalah segaris lurus Agus Nur. Aku bingung juga ya waktu. Kenapa segaris Agus Nur? Karena badanku yang lurus jadi kayak garis atau apa? Bener, waktu itu aku bertanya-tanya ini. Dan itu sinonimnya dari mengenal lebih dekat Agus Nur. Oh gitu. Mengenal lebih dekat Agus jadi Nur. segaris gitu ya. Iya, jadi nanti karena baterainya Mas Agus juga terbatas ini ya, jadi teman-teman bisa live IG-nya langsung ke pameran buku saja yang sudah kita siapkan settingannya, dan tentunya nanti untuk lebih lengkapnya ke YouTube Ngosik. Karena nanti ada session di mana ada pertanyaan sensitif. Ada 6 pertanyaan Osik, ada pertanyaan 6 yang tidak live IG. Tentunya seperti itu ya. Oke, kita langsung. Agus Nur lahir di Tegal. Betul ya? Betul. Orang Kepriben. Bukan lah, itu Kepriben itu Banyumas. Kepriwek. Di mana? Kepriwek. Agus Nur nama baptis Koreanya Agus Nur. Oh. Bintangnya sama dengan Hinu. Dengan ini Kong Ji Hong. Oh. Sama Kim Jong Il. Oh, Kim Jong Il. Gila ya. Ada baptisnya Agus Nur. Mas Agus Nur ini. Terus bintangnya Cancer, pria romantis. Cancer itu pria romantis. Seperti Hino S ini ya. Ya, kamu romantis dong, Cancer. Jadi Cancer mania. Mas Agus Nur. Oke. Cancer itu Cancer pertengahan apa akhir kamu? Awal Juli. Sama. Kamu masih berbaju Gemini. Oh no, saya Juli awal. Jadi Juli awal itu masih berbaju Gemini. Oh, Mas Agus emang Juli. Aku Cancer sejati di tengah-tengah. Oh ya, masih berkepribadian ganda juga sih saya. Kadang sedih, kadang gembira. Sweetnya cepet Cancer itu. sejati itu orangnya perasa, oke. Romantis, lalu dia mudah tersentuh, terharu gitu ya. Pengertian gitu. Tapi paling menjengkelkan itu egonya gede. Oh, egonya gede ya Cancer ya? Cancer egonya gede karena dia bisa memperhatikan tapi juga selalu pingin diperhatikan. Konon gitu. Aku merasa gitu. Oh, oke. Ini kenapa live IG-nya yang satu keputus itu? Connect. Nggak apa-apa kan orang lihat ininya. Oke. Mas Agus,
lulusan isi ya? Ya, ya. Atau hanya sekolah diisi saja, Mas? Sekolah, numpang sekolah dan numpang bergaul. Oke, Mas Agus. Mas Agus dikenal seorang seniman atau penulis? Aku dikenal sebagai sastrawan. Dikenal sih sebagai tetangga yang baik, suka membantu, dikenal suka ikut ronda, suka pengajian, kalau dikenal gitu, dikenal sebagai teman yang setia, teman yang care dengan keadaan teman, suka nyapa gitu, kekasih yang baik. Kekasih yang baik gitu. Nah, kalau bicara bidangnya di kampus kan teater gitu. Mas Agus mulai menulis kapan ya, Mas Agus? Kalau saya nulis mulai SD saya sudah menulis. Oke. Iya, benar saya mudah menulis karena saya itu kan penderita disleksia. Apa itu, Mas? Gagap, sulit membaca, lalu oleh dokter ini disarankan untuk banyak membaca. Oh, mengeja Gitu. Terus huruf sampai saat ini saya kalau nulis bahasa Inggris itu paling kacau. Karena kan spelling hurufnya Inggris kadang kayak gitu kan. Sulit saya ngeja itu. Nah, lalu kelas 5 SD dari SD pertama membaca ya saya banyak baca, suka nulis. Saya ingat bahkan sempat menulis untuk Bobo gitu. Puisi judulnya Ibu waktu itu. Saya ingat tuh puisinya kayak gini, seorang anak yang sedang memandang itu jendela dan melihat bulan, lalu kayak gitu, di bulan aku melihat wajah ibu, kayak gitulah. Diganti, Pak. Dan itu handphone ganti. sempat muncul di majalah Bobo. Oh, Nah, itu tulisan anak SMP. ya SMP, SD kan ada Bobo itu ada dulu Bobo enak sekali tuh. Saya merasa beruntung lahir di generasi banyak majalah anak-anak gitu. Dan itu ada puisi-puisi anak ya, bukan puisi hebat. Semua puisi yang dikirim ke Bobo pasti dimuat. Tinggal nunggu antrian aja kayaknya sih ya. Oh, oke. Ya, tapi kan itu untuk seorang anak bangga banget. Gitu. Bangga banget gitu. Lalu misalnya dulu ada ruang sahabat pena, masalah. Dan sahabat pena itu saya aktif ada di majalah anak, ada di banyak majalah itu. Jadi kalau foto kita muncul di majalah itu gitu, seneng banget. Rasanya seneng banget. Apalagi itu di Tegal ya. Wah, saat Tegal kampung lagi. Iya, benar, berarti yang berperan penting dalam hal menulis Agus Nur itu seorang guru atau seorang orang tua atau orang tua sih. Maksudnya orang tua, kebetulan ada nenek saya juga punya toko, lalu dia jualan majalah gitu kan. Oke. Nah, itu menariknya. Jadi majalah itu datang misalnya sore karena di kampung kan, datangnya sore tuh diantar dari kota Tegal ke kampung majalah-majalah sampai sore atau siang. Nah, malamnya saya membaca majalah itu dulu sebelum dikirim ke pelanggan. Nah, saya buka plastiknya gitu kan. Coba. Jadi saya semalam itu harus menghabiskan sekitar ada majalah Hai Ananda, banyak lah, majalah Bobo, lalu serial Donald Bebek gitu ya. Saya bacain itu semua itu karena harus habis malam itu karena besoknya akan dikirim ke pelanggan. Jadi sebelum pelanggan baca, saya membaca dulu. Itu. Dan itu yang memacu Mas Agus membaca. Ya, suka membaca, lalu kemudian menulis. Terus menulis. Ya. Berarti dari SD, SMP. Nah, kalau bicara menulis itu, aku pernah baca salah satu artikelnya Mas Agus. Apa? Tentang cerpen kecoa. Ya. Apa itu?
makna cerpen kecoa itu? Ya waktu itu kan teror gitu ya. Satu kecemasan itu zaman-zaman saya menulis terpesona dengan surrealisme gitu. Bagaimana menggambarkan seorang yang merasa dirinya sedang cemas, panik, lalu melihat kecoa seakan-akan melihat dunia ini penuh kecoa. Kayak gitu. Nah, itu saya tulis ditulis SMA lah. SMA. Itu ada arti tersendiri bagi karir penulisan Agus Nur. Ya, kecoa itu gini. Itu cerpen pertama. Jadi gini, setelah SMP gitu, SMA saya menulis juga untuk majalah-majalah remaja, cerita-cerita remaja gitu kan. Juga saya udah ke Jogja itu. Jadi sejak SMP saya udah memutuskan pindah ke Jogja karena ketemu dengan seorang, nanti saya ceritakan, namanya Pak P. Ardianto Supriyadi, seorang sastrawan yang tinggal di Tegal. Nah, pokoknya saya ke Jogja. Nah, mulailah di Jogja saya merasa pingin menjadi penulis serius, menekuni bener pingin jadi penulis, makanya saya ke Jogja. Nah, waktu itu kan itu SMA itu, SMP ke SMA itu. SMP ke SMA, lalu gila ya. SMA, lalu kelas 3 mau mahasiswa itu mulai nulis pertama ya untuk Bernas, KR gitu kan, koran-koran. Itu sudah dimuat ya? Karya Agus Nur sudah dimuat. Lalu saya menulis ulang, sebenarnya cerpen kecoa saya tulis ulang gitu lah. Dulu masih mesin tik kan, jadi sudah pernah dimuat di majalah Masa Kini waktu itu. Saya tulis ulang, saya kirim ke Kompas, dan itulah cerpen pertama saya yang dimuat di Kompas, dan itu membuat saya yakin gitu. Ya kan, waktu itu Kompas itu kayak kiblat dong. Gede banget. Ada kisah lucu gitu ya. Misalnya saya bergaul dengan banyak kawan-kawan, lalu ada Pak Kayam, Umar Kayam gitu kan. Ya mungkin ketika saya ketemu Pak Kayam itu kan siapa gitu kan. Nah, sejak ya nggak mungkin kenal aja enggak. Iya. Orang Tegal lagi. Enggak tahu. Tapi begitu cerpen kecoa dimuat itu, tiba-tiba satu hari kayak ketanya ke orang, loh mana Gus Nur kok nggak jarang kesini lagi, mentang-mentang cerpennya sudah dimuat Kompas Pak. Wow. Jadi kan saya Pak Kayam baca gitu. Wow. Oh gitu lah. Artinya berarti sangat pede lah. Akhirnya cerpen kecoa ini membuat Agus Nur pede sebagai seorang penulis. Pede memutuskan oke, saya mau jadi penulis kalau enggak ya saya bisa jadi pengusaha, dan otak saya kan otak pengusaha ya sebenarnya. Iya betul. Karena saya membaca Wikipedia-nya gantian Mas Agus ngerokok. Oke. Jadi itu sekalian disetting ya, pameran buku. Oke, masih di Ngosik bersama Mas Agus dan masih live IG di IG-nya Mas Agus Nur. Nanti kalau teman-teman yang sudah follow pameran buku bisa ikut live IG juga di pameran buku seperti itu ya. Nah, gini loh. Iya. Kameranya lumayan bagus ya, bagus. Mas? Kita kelihatan ganteng ya? Enggak, ini memang kamera spesial untuk medsos. Oh gitu ya. Jadi nggak ada WA, nggak ada apa, pokoknya medsos ini kamera aku yang khusus untuk medsos. Oke. Jadi orang sering heran, kamu mainan medsos tapi nggak buka WA gitu. Gitu. Kamu mainan. Iya, kamu kelihatan aktif di medsos gitu, posting apa, tapi WA-nya nggak pernah dibaca, bisa 3 minggu. baru 2 hari atau 3 jam baru kebaca. Aku bilang, ya itu apa? Itu tabiatnya Agus Nur hari ini. Ini kelasnya Agus Nur. Kelasnya Agus Nur hari ini. Lebih mudah menghubungi aku di medsos. Oh, di DM aja ya. Di DM. Ya, karena ini beda orang. Loh kok kamu nggak? Ya karena yang WA terlalu publik sih. Ya. Kadang. Ya, dan gitu. Oke, tadi profesor siapa yang Mas Agus bilang saya akan bercerita tentang beliaunya
ketika Mas Agus masih di Tegal diantarkan Bapak itu, dan itu menjadi titik di mana Agus Nur melihat Yogyakarta ya? Iya, Mak itu Pak P. Adrianto Supriyadi itu pengarang sastrawan masuk kategori sastrawan 466, angkatan 66. Oke. Bersama Rendra gitu loh. Oh, nah, okay. iya segala macam ada kumpulan cerpennya mendiang dan segala macam itu. Mas Agus waktu itu Baca. sangat membaca karyanya. Oke. Karena saya membaca di perpustakaan, lalu kan kalau di buku ada di belakang ada biografi. Iya. P. Ardianto lahir tinggal di Tegal. Oh, Nah, iya. saya langsung nyari-nyari, Pak ini ternyata orang Tegal gitu. Itu SMP ya Mas Agus? SMP. Lalu tak tanya-tanya, oh ternyata dia kepala sekolah SMA Negeri 1 Tegal. Udah dicari gampang lah kan nyarinya. Ya, kepala sekolah. Nah, Ya. Karena kepala sekolah, suatu saat saya minta diantar ke rumah Pak Pri. Oke. Datang sebagang karena sama bapak saya gitu kan, lalu diterima sore-sore jam segini lah ya, heran, lalu dijelaskan ini anak saya pengen ketemu bapak saya ngomong ke Pak P. Ardianto. Ya, kaget juga ya anak saya. Ada mana sekolah lu, kok kamu tahu aku cerita kan, saya baca bukunya Pak P, saya senang. Pak P. Ardianto waktu bilang, yaudah Pak, ini anak Bapak kalau jangan di kampung terus gitu. Kalau ini lulusannya nanti suruh aja ke Jogja gitu. Suruh aja sekolah ke Jogja. Itu yang akan Lalu yang mengembleng Agus Nur ya. Lalu ya bapak saya mendengarkan saran itu artinya, ya kamu mau ke Jogja atau enggak? Ya saya pengen ke Jogja gitu. Padahal waktu itu juga nggak ada family di Jogja kan. Nah, ya udah diantar cari sekolah di sini karena membayangkan Pak P kalau di Jogja mungkin ketemu ya. Ya begitu Jogja yang saya cari pertama ya di mana sih rumah MH ini ngaji? Di rumah kan nama-nama itu di mana sih Rendra, waktu saya masuk Rendra kemudian udah ke Jakarta. Temen nama-nama yang sering saya temuin di tulisan datengin. Ya maksudnya ya di sini. Lalu SMP itu nonton Gandrik latihan, teater Gandriknya anak kecil. Lalu kenal. Dulu nonton dulu ya. Nonton dulu. Jadi kayak gini. Mungkin kasihan ada anak kecil. Itu Butet itu yang lihat itu. Butet mungkin lihat culun, anaknya kok aktif terus siapa? Sini deh, beli rokok. Oke. Itu proses Mas Agus dengan lingkungan Jogja, dan di Jogja digembleng menulisnya oleh siapa Mas? Ada Mas Indra Ranggono, ada Mas Indra, saya berjasa besar karena pernah serumah dengan Mas Indra Ranggono, itu guru saya itu. Teman main catur gitu. Dulu Mas Linus Suryadi Age, lalu ya di lingkungan Cak Nun itu belajar nulis tuh kayak gimana ya, nggak ada kelas-kelas yang kayak seperti sekarang kelas kreatif gitu ya, kayak kelas Iqbal, menulis apa ya sekarang lah ya. Enggak lah ya, bukan ya. Nggak, maksudnya nggak ada menulis teknik, menulis itu kan teknik menurut aku sih. Menulis itu bukan persoalan teknik itu kan bisa kamu orang kayak bersepeda kok, dengan sendirinya kamu akan bisa teknik itu ya. Oke. Dengan dan itu dilatih Mas Agus. Yang membeda kalau di lingkungan zaman saya proses kan menulis itu semacam pilihan dulu. Kamu memang memilih dunia itu dulu gitu, mencintai dulu dengan segala resikonya gitu kan. Ya pasti misalnya memilih sebagai penyair kan jok-joknya nanti pasti nggak ada mertua yang mau menerima gitu. Seorang penulis itu. Menulis, ya menulis itu kayak pertama pilihan hidup, kamu mencintai, kemudian itu jalan yang menjadi prioritas kamu. Itulah yang membentuk sikap kita ketika menekuni dengan menulis. Dengan ketekunan itulah proses kemudian terbangun dengan semacam terbangun, terbentuk karena ada komunitasnya. Jadi
seperti itu sih. Nggak ada sih misalnya cara membuat kalimat yang baik benar-benar enggak. Karena dengan proses itu pasti oh ini kalimatku salah atau apa. Dengan membaca buku-buku bagus kamu sudah berlatih teknik. Dengan menyimak dan mempelajari karya-karya yang bagus kamu sudah belajar teknik. Yang jauh lebih penting itu kita ya, bukan kita memang memilih ini sebagai prioritas hidup kita enggak. Menulis sebagai jalan hidup dan pilihan. Oke. Lalu dengan begitu kita punya keyakinan apa sih tanggapan kita terhadap hal-hal yang kita lihat dengan cara kita. Itu kan sebenarnya menulis kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Penulis-penulis yang besar, banyak penulis yang bagus itu selalu punya semacam gagasan dasar dalam kepalanya dalam memandang dunia. Itu yang membedakan satu penulis dengan penulis lain. Wow. Daging ini keluar hanya di ngosik ini. Apa kiat-kiatnya Mas Agus Nur. Dan itu yang membuat Agus Nur sampai hari ini ya. Tekun alias istilahnya memang sebagai penulis walaupun kuliahnya di teater gitu ya Mas. Ya karena aku nulis naskah teater juga. Oke. Nah gini maksudnya ketika kita jadi prioritas seperti ini. Contoh saya mungkin kasih contoh. Kalau kita punya waktu 24 jam ya, dalam sehari. Lalu prioritas kita di mana sih kalau begitu kita memprioritaskan emang menulis ingin menjadi jalan hidup yang kita sukai, kita pilih kan itu jadi prioritas. Nah, kalau prioritas berarti banyak waktu kita dedikasikan untuk dunia kepenulisan itu. Karena dunia menulis kan tidak sekedar waktu menulis. Betul. Membaca, merenung, mulai membuat sketch-sketch, membuat bahkan ide-ide, mencatat, riset itu kan bagian dunia kepenulisan. Menilai. Kita kan harus memprioritaskan itu. Kalau enggak prioritas pasti kalah pacaran, nonton bioskop, ya kan, makan, ya kan, dari 24 jam tiba-tiba kalau kok waktu untuk kepenulisan kita hanya 4 jam berarti kamu bukan penulis. Bukan mungkin ada penulis yang 4 jam bisa juga kita nggak tahu, tapi pasti ada prioritas waktunya, pasti akan lebih besar. Kayak pemain sepak bola, begitu dia menekuni sepak bola kan dari 24 jam itu kan waktunya digunakan untuk dunia kesepak bolaan. Ronaldo itu menjaga kebugarannya gitu, nggak berani, paling pacaran atau ketemu pacarnya berapa jam, mungkin 5 menit atau 10 menit sudah itu selesai, bisa lagi ke lapangan gitu kan. Nah, ada prioritas, ada gitu. Siapa lah yang pemain gitar atau siapa, Tolstoy atau penulis-penulis kan ada prioritas yang dia beda. Kalau sepertinya sama aja sebenarnya kalau petani gitu kan. Petani kan kalau karena dia jadi petani memprioritaskan waktunya bertani dari 24 jam mungkin 9 jam dia untuk di sawah, berkebun, menyemek, kemudian istirahat, ketemu istrinya, makan kan gitu. Betul. Minimal 8 jam ya. Ya kayak gitu. Ya minimal kayak gitu terserah. Saya sih misalnya bisa prioritas itu misalnya tidak full blocking, tapi memang apapun ketika aku melihat sesuatu itu ada semacam kerangka, wah ini menarik untuk dituliskan, ini menurut ide, ini kita serap untuk ide dan segala macam. Apa semacam ada gini, saya punya plan bulan ini saya mengerjakan ini, bahkan sampai ke tahun depan gitu, saya udah tahu merancang agenda apa yang aku kerjakan, aku menyelesaikan sana. Yang insidental adalah kisah-kisah kecil dan ganjil itu insidental banget, nggak terencana. Maksudnya tidak ada plan, tiba-tiba ada pandemi, harus di rumah, semua kegiatan yang saya rencanakan berantakan. Iya betul. Nulis, ngajak teman-teman di Instagram ikut, tadinya cuman ingin berbagi sharing kepenulisan, pengalaman ya. Oh 2 minggu udah di rumah, jadi saya hubungin Mas Edi di Fapes, udah terbitin. Luar biasa ya. Itu yang tidak terencana sih. Padahal waktu itu di bulan
Februari saya mestinya merencanakan mementaskan Tali Jiwa bersama si Jiwo Tejo, lalu ada mementaskan lakon-lakon perempuan-perempuan pilihan, juga menerbitkan buku, justru ini buku yang tertunda, pelukan dan rahasia-rahasia yang disembunyikannya. Mestinya September ini terbit, tapi ada satu cerita yang sampai hari ini masih belum bisa selesaikan secara bagus. Masih udah jadi tapi aku belum puas. Hanya karena ending, saya belum menemukan ending cerita yang wow. Aku wow gitu. Oke. Dan itu termasuk cerpen juga ya, Mas? Ya, cerpen ya. Oke, dengan segala awal cerita Mas Agus ini menurut saya sangat luar biasa. Sampai saya tuh lupa baca. Saya udah nyatet nih, Mas Agus itu kalau bicara aktris karena pemain teater ya, dulu pemain teater ya, kemudian sampai pemain sinetron juga lah, pemain sinetron juga gitu, kemudian cerpenis, novel Mas Agus belum ya, belum itu, ya? Itu. Oke. Terus penulis prosa, puisi, penulis naskah, lakon, ya toh Mas? Ya. Loh, banyak banget. Dan ini karya 4 tahun ini cerpen memorabilia tahun 99 nih. Terus Bapak Presiden yang terhormat Pustaka Pelajar. Ini bukunya nanti di YouTube diceting ya, dikeluarin ya. Buku-bukunya Mas Agus. Selingkuh itu Indah, Galang Press. No, 2001. aku kenal itu. Saya kenal Mas Agus karena selingkuh itu ya. Iya. Selingkuh itu Indah itu saya mengenal Mas Agus. Saya promo dengan Mas Agus ke Jakarta kemana-mana, dan hebatnya Mas Agus waktu itu juga jaringannya juga udah bagus. Jadi saya sebagai seorang promosi penerbitan terbantukan dengan sangat mudah gitu, hanya ke radio-radio saja, kemudian ke kampus-kampus saya muter, yang intinya lebih mengenalkan terbitan-terbitan Galang Press pada saat itu gitu. Kemudian ada Rendezvous. Dulu istilah rendezvous itu rendezvous itu sangat ini ya Mas. Rendezvous itu apa sih Mas? Ya, saya lupa. Tapi dulu sangat terkenal banget itu rendezvous itu. Ya. Rendezvous itu. Pertemuan santai kencan lah. Oke, pertemuan kencan. Kemudian ini tahun 2006 terus ya tiap tahun ya potongan cerita di Kartu Pos, penerbit buku Kompas tahun 2006. Sebungkus nasi dari Tuhan, sepasang mata penari telanjang, dan matinya tukang kritik. Itu oleh penerbit Lama Lera. Ini jelas ngambil dari ini nih, Wikipedia ya. Wah. Ya memang makanya banyak banget itu. Dan Wikipedia kan belum masukin Hakim Sarmin. Iya, Hakim Sarmin belum. Nah ini masih panjang nih Mas. Ini banyak banget ini Mas Agus nih. Nah disebut seorang sastrawan angkatan tahun 2000 ya. Iya, jadi waktu itu kan Korilayom Rampan membuat semacam kumpulan karya-karya yang berisi, kan ada semacam obsesi dalam kesusastraan kita. Betul. Soal angkatan, misalnya ada angkatan 45, angkatan balik pustaka, 45, angkatan 66, ada angkatan 50, angkatan 70, 80, 90, kayak semacam ada. Nah, saya dimasukkan sastrawan yang masuk di angkatan 2000 itu. Ya banyak lah, ya, banyak, ada Ayu Tami yang aku ingat, ada Jenar kayak nggak tahu. Jenar sebenarnya belum, namanya waktu buku terbit itu belum ini ya nulis. Ada banyak, ada Abida Al-Halik, ada Joko Pinurbo, ada. Oke, angkatan sastrawan angkatan tahun. Jadi yang menulis di periode 80 ke 90 lah. Ini yang saya mau bertanya ke Mas Agus ini nih loh. Karya terbaik majalah Horizon, cerpen pemburu ya. Selama kurun waktu tahun 90 sampai 2000. Panjang banget itu, dan itu menjadi cerpen terbaik. Bukan, jadi karya terbaik. Horizon mengumpulkan kayak kalau nggak ada 10 deh. 10 cerita pendek yang terbit di dalam kurun waktu 10 tahun gitu kan. Itu dan itu terjadi kurasi toh pasti. Iya. Terjadi kurasi kan? Iya. Gila, ada
Saya ingat ada cerpennya banyak lah. Ada kok, ada bukunya. Ada Nanti di YouTube dimunculkan ya, ceting gitu ya. Bukunya. Nah itu ada di buku memorabilia itu tuh. Cerita di balik layar dongeng jiwa seaing dong mbah. Total tolak ukur buku itu bukan saja berapa ya Mas. Oke. Ya, diterusin dulu ini. Terusin dulu. Apa yang tadi? Ya apa tadi yang itu? Horizon itu. Ada kok, ada 10. Ya keren loh Mas, 10 tahun karya cerpen dan ya. Mas Agus terbaik. Enggak juga, ada. Nah, ini orang Cancer itu selalu rendah hati apa ya? Ada. Yeah. Di situ juga ada SGA, ada kalau nggak salah ada Okarus Mini. Ada butuh edisi khusus majalah Horizonnya memuat cerpen-cerpen itu. Cerpen-cerpennya Mas Agus. Berarti kalau saya boleh tanya, karena saya searching dimanapun nggak ada. Sebenarnya Mas Agus itu nulis cerpen itu sudah berapa ratus cerpen. Mas Agus pernah mengidentifikasi karyanya sendiri nggak? Kalau udah banyak banget. Ya. Jadi gini, ada mungkin trik ya. Dulu kan ada periode saya begitu rajin nulis cerpen di media. Jadi kayak strategi waktu itu sih. Strategi waktu itu cerita pendek tumbuh di koran, misalnya ada dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa lah, misalnya Jakarta ada berapa koran, saya pingin gitu. Dalam sehari kan itu selalu terbit hari Minggu. Aku pingin semua koran. Pada hari Minggu itu orang tiba-tiba ketemu Agus Nur gitu. Oh. Ya gitu. Pernah prestasi saya itu dalam satu hari Minggu ada 5 cerpen saya dimuat di beda koran. Koran ada di mana Wawasan, ada di Suara Pembaruan, sore lalu ada di Suara Merdeka. Selalu ada di ini apa yang dulu ada Surabaya Pos gitu. Jadi rupanya Jawa 5 Pos, orang Radar gitu ya. Ini kayak strategi desa mengepung kota gitu. Wow. Jadi aku pingin semua orang yang lihat baca aku gitu. Biar kayak banner kan, kayak banner promo kan, misalnya Agus Nur semua. Kayak gitu ada. Dan itu terjadi ya? Ada periode itu. Kemudian sekarang saya justru mengerem untuk ngirim. Justru ketika era internet saya menahan diri untuk mengirim ke media cetak. Tapi nulis. Saya tetap nulis ya. Saya tetap sebulan saya tetap harus nulis untuk cerita pendek di luar nulis kerjaan ya. Job atau saya nulis. Biasanya saya simpen, kemudian nanti saya terbitkan buku. Kan menulis itu begini, tidak mesti harus jadi dulu. Ada banyak teman-teman mungkin menulis lalu terobsesi untuk menyelesaikan dengan bagus gitu ya, pingin sempurna. Oh iya. Dan karena itu jadi beban, karena itu berhenti pada satu tulisan yang mungkin nggak jadi. Dan itu kalau begitu benar nggak jadi kecewa. Kalau aku nggak nulis, buruk nggak buruk selesai, simpan buruk. Tapi Mas Agus pernah ngalami fase gitu nggak, bahwa dia ketika mau dikasihkan di suatu koran atau majalah harus baca benar-benar itu. Iya, memang ada toh fase gitu. Ada fase kayak terobses menulis karya yang bagus gitu ya. Ya. Kalau nggak kayak ada obses, tapi biasanya saya nggak berhenti dari dulu, nggak berhenti pada satu cerita. Gitu sebenarnya ya? ketika di Macet saya punya ide lain yang dulu belum ada smartphone ya, ditulis di buku. Ide-ide cerita itu. Jadi ketika aku mentok di sini bisa melanjut ke sini. Itu yang membuat tetap ada produktif ada ya waktu. Mas Agus ya sebenarnya. Lumayan lah untuk ukuran. Untuk dulu ketika di koran, di majalah atau di kan juga nulis itu per hari berapa atau Mas Agus, aku seminggu menghasilkan 5 cerpen atau ada target-target gitu kan? Iya. Ada misalnya bahkan seminggu saya harus muncul
tulisan minimal 4 gitu. Kalau 4 berarti muncul minimal 4. Berarti buatnya lebih dari 4 dong. Iya. Kan ada nulis opini, nulis esai, kan nulis resensi buku kan dibayar waktu itu. Buat hidup loh. Oh, oke. Jadi Mas Agus, ini rokoknya belum selesai udah mau ngerokok lagi nih. Iya. Itu maksudnya itu kan kita kayak honor, ada yang honor. Ada fase di mana mengharapkan honor itu ada? Ya ada. Iya. Ya. Ada. Aku begitu lulus SMA udah ketika memutuskan nulis saya nyaris mandiri. Totally aku nggak punya duit, nggak ada duit ya aku. Wow. Miskin dan ya itu. Maksudnya menulis. Gadaikan mesin tik juga pernah. Mesin ketiknya Mas Agus masih ada nggak? Ada, ya itu Kak. Masih kan aku masih simpan. Ya? Masih yang pertama aku bisa beli mesin tik aku simpan. Wow, ini Nah itu lucu. Aku ada kisahnya itu. Jadi mungkin karena ngerti aku penulis gitu ya, ngerti aku nulis gitu. Habis itu ada orang datang nawarin untuk beli mesin tik itu. Waktu itu berapa ya? Kalau kan 150.000 gitu. Iya. Pada zaman itu berarti kalau sekarang ya 1,5 juta. Ya, 1,5 juta gitu. Itu 150.000 orang honor tulisan waktu itu 75. Ada 75, lalu ada 100 yang paling gede ada. Paling gede ya 200-an gitu. Jadi 150. Nah, datang gitu. Mas dibeli gitu. Loh kamu ya karena kata orang-orang tetangga sini bapak kos apa Mas suka nulis mungkin butuh mesin. Wah saya nggak ada duit 150. Ya adanya berapa? Ya waktu itu adanya 100 lah ya. Iya. Karena ya udah nanti kalau ada duit kesini lagi Pak ambil gitu. Pak aku bayar 100.000 tuh. Nggak pulang lah orang. Tapi orang itu sampai sekarang ini nggak pernah kembali lagi. Saya masih takut 50.000 sama orang itu. Dan itu mesin ketik itu menghasilkan jutaan rupiah, ya gitu ya. Yang produktif. Aku selalu mendoakan orang itu aja lah. Iya. Kalau dia kembali ya pasti. Nggak tahu. Pokoknya pergi lalu ya saya lupa juga. Saya lupa juga. Tapi kan orang yang jual itu nggak pernah kembali, makanya dengan mesin tik ini itu mereknya apa Mas? Brother. Oh ada warna putih. Wow. Apa susu ya, putih susu. Oh. Putih susu itu. Itu sekarangnya sudah saya cat merah itu. Oh sudah dicat merah. Oke. Tapi itu satu-satunya mesin tik yang aku pertahankan, tidak aku ganti. Maksudnya ketika mulai bisa punya komputer, punya laptop, punya apa, mesin tik itu keterampilan mengetik Mas Agus masih terasa? Apa sekarang jadi 3. Oh, jadi dulu 10 ada. 10. Loh ya kan dulu itu kan kita punya pelajaran namanya mengetik mengetik ya. Dari 22 ekstrakurikulernya itu mengetik. Betul. Iya, menghafalkan huruf di tangan-tangan kita ya. ASDF, GJKL. Oke. Ya betul. Gitu. Ya, sekarang sejak pakai komputer malah 2. 3. Oh iya. Oke, berarti khusus YouTube hari ini rokok saya itu Mas Agus. Iya tuh. Ini rokok Mas Agus gitu. Jadi Mas Agus ini saya lihat intermezzo aja. Yeah. Kalau ngerokok nggak pernah habis. Yeah. Kalau mau minum aja rokoknya dimatiin, nyabut lagi rokok. Gila Mas Agus. Yeah. Kalau harusnya pakai gila lucu Mas Agus kalau masalah rokok itu. Rokok itu daging begitu ambil bisa 2 kok. Nah ini juga kebalik ini. Ini pertanyaanku kok nggak dijawab ya. Cerpen Mas Agus itu kan tadi saya tanya, Mas Agus pernah menginventaris berapa sampai hari ini karya cerpennya? Banyak. Kalau dari buku misalnya ya. Bukan dari buku. Kalau di file saya banyak banget.
itu ada misalnya file on progress, cerita on progress, cerita selesai, lalu lagi ide judul, ide struktur, ada file-filenya sendiri. Jadi jadi itu berguna agar gini, ketika saya buka laptop, saya tahu apa yang akan aku kerjakan, bukan memikirkan apa yang ingin aku kerjakan, ngerti ya? Begitu kamu membuka lalu kamu baru memikirkan apa yang pekerjaan, pasti banyak bengongnya. Iya betul, setuju itu. Itu banyak yang terjadi hari ini. Gitu. Begitu saya buka tahu, oh saya mau ngerjakan ini, tahu. Dan itu sudah ada footnote kecil, ini kesini kayak gitu. Saya selalu kalau bahkan ketika mau meninggalkan pekerjaan, saya selalu menaruh catatan di the next. Ini gitu. Jadi ini nanti kesini. Jadi ketika buka, saya nggak memikirkan lagi. Gitu, triknya gitu. Oke, nah trik penulis nih. Tadi sempat saya sama Mas Agus di rumah itu penulis hari ini dan penulis dulu gitu, versi Agus Nur. Penulis hari ini dan apa yang menurut Mas Agus hari ini dan sebelum itu jawab ini dulu ya. IG ini ya. Tolak buku ada MNHXX. Halo. Tolak ukur buku bagus atau berdasarkan apa ya Mas? Bagus dan tidak itu pasti pilih apa selera gitu. Saya selalu kayak begini. Tolak ukurnya apa? Ya pertama pilihan. Apa yang kita butuhkan? Satu gitu. Kayak selalu selera. Kita tidak bisa membandingkan apple to apple ya, katakanlah antara dangdut dengan jazz atau dangdut dengan rock gitu kan. Dia punya satu unikum pada konteks sosiologisnya gitu. Buku yang bagus pada dasarnya seperti itu. Tinggal kemudian kita punya ukuran-ukuran sendiri gitu. Nah kalau saya satu, buku itu tidak sekedar afirmatif. Afirmatif itu buku itu tidak sekedar menceritakan kembali kenyataan. Justru dia kadang menggugat, merespon, memprovokasi kita terhadap satu hal, hingga kita punya semacam perspektif baru, cara pandang baru, digoda. Betul. Itu, gitu. Iya. Menantang satu, kedua buku itu menantang kita untuk berdialektika, bergelut, bertengkar gitu ya. Kita kadang setuju marah ini kok kayak gitu. Hingga itu kan kasihkannya membaca buku dan buku-buku yang provokatif terhadap pikiran pasti gitu. Ketiga, kalau untuk karya sastra dia punya gagasan naratif enggak sih? Tidak sekedar tadi menceritakan kembali, tapi ini ada gagasan artistik dan naratifnya enggak sih di cerita ini? Cara dia berbahasa, cara dia mengolah bahasa, cara dia bercerita, tekniknya apa, permainan teknik yang ada di belakangnya, apa sih yang ingin dia tawarkan pada kita gitu, sebagai satu gagasan dunia alternatif kalau untuk sastra gitu. Nah itu cerita-cerita yang kayak gitu bagi saya menantang. Dan itu buku bagus. Dan kalau ukuran pada karya yang bagus pada umumnya kan gitu, pasti karya itu provokatif. Maksudnya tidak sekedar menceritakan ulang apa yang sudah kita ketahui. Ya, apa yang sudah kita alami. Ya, atau pengalaman, dia memberi kita perspektif baru, pengalaman baru, mungkin memprovokasi kita. Bahkan dia menyajikan hal-hal yang mungkin kok gila ya. Gitu. Nggak terpikir oleh kita. Oke. Nah, itu pasti menarik. Pasti provokatif, karena dengan itulah sebenarnya karya buku-buku bagus membuat kita makin kayak bukan sekedar pengalaman, tapi cara pandang kita terhadap dunia. Betul. Perspektif kita melihat persoalan, melihat masalah. Tidak hanya satu sudut pandang ya, dia memberikan kita sudut pandang yang lain seperti itu. Wow, pertanyaan bagus sih ya, Mas Agus. Betul. Kita dapat daging dari Mas Agus lagi nih. Cerita di balik layar dongeng jiwa, Jok Aing ya. Mas, itu kegelisahan Mas Tejo ya. Mas Tejo pingin atau Mas Tejo percaya mungkin dari dongeng-dongeng, dari cerita-cerita ini kita bisa menemukan banyak hal, banyak hikmah. Karena begini, seringkali kebenaran bisa kita temukan
lewat cerita gitu. Ya. Orang bisa sulit dinasehatin, tapi ketika diceritakan satu kisah bisa menangkap makna dan mungkin tersentuh kayak gitu. Cok aing saya kira kegelisahan Mas Tejo bagaimana dengan dongeng, dengan cerita bisa menyampaikan pesan lebih mengena, lalu bisa mengembangkan imajinasi lebih luas gitu. Karena kan misalnya kita kenal Tuhan, nabi-nabi, kisah-kisah nabi kan juga datang kepada kita lewat cerita-cerita ya. Cerita tentang nabi misalnya kisahnya mungkin jauh lebih membekas daripada soal ayat-ayat, soal dogma. Oke, betul. Gitulah. Apalagi kita kayak di perintah-perintah gitu ya, itu nggak masuk kadang-kadang. Nggak masuk lah. Nggak masuk, Pak. Maksudnya kalau sekarang kata nggak masuk. Oh, nggak masuk bos. Nggak masuk bos. Oke, itu pesan dari Mbak Tejo. Iya, kegelisahan Mbak Tejo kayak gitu. Oke, tentang tadi kegelisahan Mas Agus tentang penulis hari ini dan dulu Mas Agus mengalami dunia kepenulilan. Karena tadi saya sempat Mas Agus. Enggak, itu pertanyaan menjebak. Oke. Pertanyaan gini loh. Oke, saya nggak mau coba Mas Agus. Pertanyaan gini. Saya selalu bilang, ciri khas orang tua itu selalu mencerita dulu. Oke, ya. Kalau Mas Agus bukan orang tua ya, bukan. Oke. Jadi kalau aku ngomong dulu zaman saya muda, berarti saya udah tua. Itu pertanyaan jebakan. Betul. Membandingkan itu. Terus gimana? Pertanyaan yang benar gimana? Penulis hari ini. Ya, karena tadi saya sempat Mas Agus bilang bahwa ketika kamu menjadi seorang penulis, kamu harus saya penulis gitu. Dengan apa begitu kita profesi kita akui sebagai penulis, bagaimana kita ke depan misi visi sebagai seorang penulis kan gitu. Kan obrolan kita sebenarnya berangkat dari saya akan ngasih workshop. Lalu ada di Tor itu ada tulisan bagaimana caranya menulis yang disukai penerbit. Itu kaget sekali. Aku kaget sekali. Oh gitu. Apa penting ya? Gitu. Apa hari ini penting banget ya? Saya tidak membanding-bandingkan ya, karena saya juga. Tapi itu tiba-tiba mengusik aku gini. Sepengetahuan aku, seorang itu menulis karena dia punya gagasan artistik, punya sesuatu yang ingin dituliskan. Dah. Kemudian bukan artinya penerbit kemudian menyukai tulisan kita. Ya. Logikanya gitu. Kenapa tiba-tiba kita menuliskan sesuatu yang disukai penerbit? Bagi saya, ya mungkin situasi hari ini ya, aku nggak tahu. Tapi pertanyaan itu benar-benar sopan banget Mas Agus. Ini publis ya. Beda kalau obrolan di kopi ya, di warung kopi ya. Off the record bisa. Hal ini kan nggak boleh. No. Tapi itulah. Kenapa ya? Mungkin ada industri buku kita yang berubah. Misalnya begini. Pada tahun 80-an mungkin orang misalnya, bahkan saya ingat ada namanya Agus Prisabra, penulis bagus. Baru dia meninggal, baru bukunya terbit. Wow. Baru orang tahu bahwa karya-karyanya bagus. Diulas, baru ada penerbit menerbitkan. Ketika dia hidup nggak ada. Luar biasa. Zaman itu orang mungkin kalau Agus Wisrabab sebagai penulis yang bagus itu menulis seperti yang diinginkan penerbit sudah dengan sendiri. Ketika dia hidup dia udah menerbitkan banyak buku. Bayangin bertahun-tahun dan sebagai baru setelah dia meninggal ada yang melirikkannya. Dan itu terjadi perjalanan menurut aku sih pilihan tadi kan. Sebenarnya gini, kemudian karena tadi penulis itu bukan teknik tapi soal pilihan jalan hidup ya. Ketika kamu menulis semua niat itu bagus. Niatmu menulis itulah yang membedakan saudara.
tujuanmu menulis dan niat kamu menulis itu yang akan membedakan outputnya. Misalnya kalau aku menulis pingin jadi terkenal. Oke. Aku pingin menulis agar aku menulis bestseller. Oke. Ya aku akan mengikuti kaidah-kaidah untuk menjadi penulis bestseller. Tapi kan kalau aku menulis itu kan aku pingin menulis, bahkan aku kalau dalam kredo aku mungkin menulis itu bagi aku cara menyelamatkan diri dari pikiran-pikiran gila aku aja. Oh iya. Orang suka nggak suka itu nanti, penerbit suka nggak suka itu nanti. Kebetulan aja penerbit suka atau mau nerbitin. Kalau nggak ada yang suka ya mungkin sampai aku mati belum ada yang nerbitin, bisa aja. Saya kan nggak tahu, karena dalam frame saya bukan menulis apa yang diingin menulis menulis apa diinginkan itu loh. Industri hukum mengubah cara pandang proses kreatif itu. Oke, karena gini, saya melihat Mas Agus itu seorang penulis yang tulisannya bagus. Beliau itu bisa memberikan narasi-narasi yang bagus sehingga bisa membuat tulisan lakon, ya kan, seperti itu. Jadi sosok Mas Agus ini istilahnya bukan sosok penulis yang mengandalkan royalti gitu, ya gitu ya. Benar nggak gitu ya Mas? Saya melihat jadi kalau orang butuh suatu skenario kepingin membuat sesuatu yang berbeda, saya menghubungi Mas Agus gitu. Saya melihatnya seperti itu. Itu yang saya lihat dari seorang Agus Nur. Kayak ketika Iqbal Aji Daryono yang hanya menulis beberapa buku, tapi dia sudah bisa mengisi di mana-mana sebagai profesi seorang penulis gitu. Seorang mentoring gitu, misalnya seperti itu. Ada ada touring, ada motor. Oke. Pengalaman itu yang harusnya dibagi oleh Mas Agus gitu. Iya sih, untuk seorang penulis itu ya. Iya, makanya tadi saya bilang pilihan menuliskan menurutku begini, bahkan ya saya merasa dalam sejarah sastra Indonesia itu banyak sebenarnya penulis-penulis bagus, sangat bagus. Iya. Ya, tapi kemudian biasanya hilang di usia 30-40 gitu. Karena dia pasti terkejar oleh kesibukan lain. Kesibukan yang secara finansial jauh lebih menguntungkan dari profesi seorang penulis. Nah, cara ngatasin saya seperti itu ya, saya tidak untuk pendapatan jangan mengorientasi bahwa buku saya laris. Buku laris itu bonus lah ya. Tuhan yang ngatur kalau itu. Rezeki orang lah. Tapi saya melakukan kerja-kerja profesional di mana karena orang tahu saya penulis dan bisa mengerjakan apa yang mereka inginkan, terutama proyek-proyek yang alternatif. Saya kayak membranding lah. Kayak membranding. Oh, Agus Nur dikenal sebagai penulis yang gini mungkin ya. Jadi begitu ada kerjaan tertentu. Ya, makanya saya selalu membagi pekerjaan tulisan itu dua. Tulisan sebagai proyek kreatif, artinya memang saya ingin menulis sebagai proyek kreatif, proyek artistik. Ya. Kedua, tulisan atau kerjaan-kerjaan yang sebagai memang saya craftsmanship, pengrajin, seorang yang punya keahlian di bidang itu. Misalnya mau bikin pementasan, bikin apa, lalu ceritanya seperti apa, jadi konsultan, jadi apa, jadi mengarahkan ke seperti itu. Dan itu profesi menulis ya? Ya sebagai profesi menulisku di situ. Sebenarnya ya, profesi dalam pengertian kalau profesi itu menghasilkan sesuatu di situ. Iya, benar. Makanya ada kalau kan profesional itu dia
expert di bidangnya. Iya. Lalu dia menekuni dan sesuatu dan menghasilkan. Mungkin saya seorang yang expert di bidang tertentu. Iya, karena jarang penulis yang bisa terlibat proyek-proyek apa namanya, pementasan gitu kan, itu karena basicnya Mas Agus. Saya misalnya bisa konser musik itu loh, dalam bidang gila ya, Agus Nur gitu, misalnya hip hop foundation Yogyakarta gitu, kemudian musikal Trio Lestari gitu kan, ini saya ini ya, terus Cinta Beta gitu, terakhir kemarin Mocose gitu, gila ya Agus Nur ya. Itu soal membangun relationship kalau itu. Kuncinya di situ. Bukan relationship juga, itu orang mengakui Agus. Nah, di kayak hal-hal yang perlu Mas Agus ceritain. Misalnya kalau saya mengenal Agus Nur itu sebenarnya sebelum 2001 itu kan, saya mengenal Agus Nur itu di pentas teater Gandrik lidah pingsan atau apa gitu. Saya ingat sebagai sama Mas Indra Tranggono pada waktu itu saya masih culun, itu juga masih lihat nonton gitu. Gratisan Mas. Berapa ya dulu? Oh ya di trial 3 hari atau 2 hari ya? Mahasiswa banyak banget. Udah 10.000, udah 15.000. Enggak, 5.000 Mas. Iya, ada 5.000 itu mahasiswa. Iya. Ada 5.000, 10.000, 15.000. Saya nonton Hebat tuh. Teater zaman itu udah bayar, sekarang malah banyak gratisan. Iya, dan saya mengenal dan saya sangat tersanjung ketika saya mengenal tiba-tiba Mas Agus di kantor, dan saya waktu itu masih seorang culun juga, masih di. Kamu udah bosi. Kamu belum, udah bosi. Saya tukang sopir. Dan ini maksud saya adalah ketika pengembangan kreativitas menulis itu bisa terlibat. Oke, kalau lakon Mas Agus masih di penulisan naskahnya gitu. Di bidang-bidang apa lagi sih sebagai gambaran aja? Yang selama ini biasanya sebagai art director itu lebih ke arah mana itu, Mas? Biasanya misalnya mengkonsep tata artistik, mendesain plot, struktur pertunjukan, lalu memberi ide artistik secara gambaran besar. Misalnya ya, ada misalnya untuk konser musik. Iya. Pertama mendengar apa sih mau kamu, lalu saya menerjemahkan kehendak mereka dalam satu bangunan tata artistik, strukturnya gitu, ide-ide visualnya, lalu gimmick-gimmick pemanggungannya, seperti saya menyusun menjadi kreatif direkturnya lah. Iya, terus itu basicnya pasti teater. Oh, Mas Agus teater sebagai teater, nah, sebagai imajinasinya terbangun karena seorang penulis cerpen. Iya, seorang penulis. Lalu ya itu kan bisa belajar dengan menonton konser-konser, pertunjukan-pertunjukan, lalu ide-ide, lalu sama biasanya sih punya konsep dasar dari apa sih? Konsep dasar artistik dalam pentas itu. Yaitu yang biasanya sulit. Perlu kadang merenung betapa ngebir itu. Dan itu diserahkan ke seorang Agus Nur. Gitu. Oke. Kemarin kita di promo Segaris Menuju Agus Nur ini kan ada buku-bukunya yang beli mumpung ada tanda tangan. Ini ada beberapa yang memang akan nanti kita tanda tangan ini di meja ini Mas Agus, karena sudah ada beberapa yang apresiasi beli ke kami gitu. Nanti nah saya ingin karya terakhir bukan terakhir, keliru, karya terbaru dari Agus Nur, kisah-kisah kecil dan ganjil ini. Ini tentang apa sih Mas bukunya ini? Ini buku ini? Ini ya. Ambil ya, oke. Nah, kok masih dibungkus? Gini, ya ini buku saya tulis untuk merespon pandemi, kisah pandemi. Idenya membuat flash fiction yang disusun menjadi satu alur, jadi kisah, jadi satu novel. Jadi rangkaian kisah seperti itu. Lalu berangkat dari dongeng-dongeng, dari kisah-kisah sofistik,
segala macam suatu formulasi campur aduk gitu ya. Yang buat cerita berantai seperti apa dongeng 1001 malam gitu. Ada dongeng itu didongengkan lagi dan segala macam. Dan tapi bedanya saya menyusunnya menjadi satu rangkaian flash fiction. Sebenarnya flash fiction orang bisa membaca jadi satuan cerita atau satuan cerita yang berkesinambungan gitu. Siap. Berarti buku ini sudah kabarnya dari penerbit berapa ini Mas, yang laku sudah berapa buku Mas? Saya nggak kurang, saya beruntung ketemu Mas Edi lah ya, terima kasih. Karena sejak awal meniatkan seluruh hasil buku ini untuk waktu itu ada situasi pandemi lalu mencoba membantu, makanya beberapa kali dari uang royalti penerbit itu ya sebenarnya saya kembalikan ke pembaca, ada gimmick-gimmick dia. Saya nanti September ini bikin apa gitu yang dari uang kisah-kisah ganjil kecil dan ganjil itu ya, untuk membaca. Beberapa tidak perlu diceritakan lah ya, untuk membantu teman-teman kegiatan literasi untuk jadi sejak awal memang penulis yang tidak mengharapkan royalti sebenarnya. Karena memang hidup sebagai seorang profesi penulis itu sudah banyak sekali Mas Agus. Dihitung dari Gramedia, kalau Graffiti Press, Pustaka Firdaus atau apa, yang apa Bentang belum. Belum. Jadi sudah ada baru mulai dirintis pustaka pelajar lalu Bintang dan tapi kan awal-awal kan 80 kamu antrinya di balai pustaka aja gitu ya. Penulis itu bisa 200 antri ya. Sementara per tahun mereka hanya mungkin menerbitkan 10 buku sastra gitu. Berapa penulisnya banyak antri itu. Waktu itu saya bilang, kalau sampai umur 30 tahun saya belum terbit buku, saya akan out dari profesi lain. Saya menjadi pedagang utama. Sempat goyah berarti. Sempat goyah. Karena begini loh. Saya selalu bilang, titik krusial penulis Indonesia biasanya rata-rata di umur 30. Seperti saya bilang, banyak penulis bagus di usia muda, tapi begitu 30, kenapa 30? Biasanya dia udah ada tulisan menikah, berkeluarga, ada kebutuhan lain yang membuat dia harus realistis. Realistis. Banyak penyair-penyair kemudian ini menjadi ya produktif lagi, menulis menjadi profesi sampingan, dia mungkin jadi guru, jadi wartawan, lalu hilang. Dan itu banyak penulis-penulis bagus Indonesia yang seperti ini, 30 ke atas. Nah, saya waktu itu kalau 30 belum, ngapain aku hidup menyia-nyiakan waktuku gitu kan. Lebih baik kalau jadi dagang, jadi apa, jadi bisnismen gitu kan, jadi bekerja kantoran. Udah dapat itu. Nah, dimenting pas dengan tuh bukunya Mas On itu. Jadi saya nggak peduli lah, nggak pernah dibayar nggak apa-apa. Tapi dia merubah cara pandang Agus. Memperkuat ya. Memperkuat. Oke, berarti saya nggak sia-sia. Kalau terbitlah habis itu terbit buku-buku. Ya bersyukur saya. Tuhan Maha tahu apa yang terbaik buat saya. Oke, terima kasih di pengunjung hari ini teman-teman, dan harusnya kita switch gitu, ternyata tetap dua-duanya lah ya. Dan bagi teman-teman yang ikut live di Mas Agus Nur, jangan lupa follow pameran buku. Yang follow pameran buku jangan lupa follow Mas Agus Nur. Ya, kalau info buku-buku bagus di pameran buku. Ya, saya ini dapat banyak buku. Ya, dan kemarin saya sempat kepingin live di tempatnya Mas Agus yang rumahnya sangat keren banget. Mas Agus bilang saya harus ketemu buku online karena saya ingin mencari buku-buku. Nah, dan akhirnya Mas Agus hadir di sini.
Terima kasih Mas Agus Nur, dan jangan lupa nanti yang YouTube ini nanti versi off ya. Sik Osik tetap ya, di Ngosik Ngobrol Asik itu ada Sik Osik 6 pertanyaan yang dijawab jujur oleh Mas Agus Nur. Seperti itu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah live IG hari ini. Ini kehormatan sangat luar biasa bagi Ngosik Ngobrol Asik karena baru 2 kali Mas Agus Nur mau live IG. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Whisky Kenapa? lebih soft. Ada yang lebih modern nggak? Aku lupa itu. Lydia Kando atau Indah Yasa. Lydia Kando, seingatku Lydia Kando, karena Lydia Kando main dengan Rano Karno kalau nggak salah, atau istrinya Jamal Mirdad ya, kayak karena pertentangan agama lah. Kalau Ida Yasa itu yang dengan Rhoma Irama ya, ya Lydia Kando lah, karena sepantaran sama aku dan kisah hidupnya lewat dengan Jamal Mirdad ya kalau nggak salah. Ya punya apa ya, sesuatu perjuangan yang harus kita dukung soal perkawinan antar agama. Soalnya dulu saya pernah banyak pacaran dengan orang yang beda agama, selalu gagal. Punya alasan untuk putus. Sutradara, lebih sutradara, karena proses menafsir dan bertemu orang. Ketika saya menjadi sutradara atau berkegiatan teater itu, saya benar-benar ketemu orang, menghargai, mendengar, lalu berinteraksi. Ketika menuliskan pekerjaan yang soliter, yang sendiri. Aduh, sama-sama ini ya, mungkin cerita pendek, karena di cerita pendek saya benar-benar bisa mengekspresikan semua keinginan saya. Kalau di teater mungkin ada faktor-faktor teknis, faktor-faktor apa produksi yang harus aku pertimbangkan. Saya harus berada tenggang untuk menulis naskah teater saya. Ketimbang kalau nulis cerpen itu seperti aku telanjang lah, seperti aku mencebur dan total. Dua-duanya dua hal yang berbeda. Kalau harus memilih ya sulit. Sulit lah. Ya sulit karena enggak, kalau saya agak sensitif ini. Mas Heru tentu saja kawan proses untuk belajar menulis sebagai penulis. Mas Jaduk lebih intens ya. Saya berteman dengan Mas Jaduk lebih intens karena banyak kerjaan yang kemudian dilakukan bersama. Bersinggungannya tidak dengan hanya menulis. Kalau Mas Jaduk kan ada pentas musik, ada program-program televisi, ada program-program artistik lain, gandrik yang mungkin secara intensitas saya lebih dekat dengan Jaduk. Jagger lah, pastilah. Yo, the greatest singer
Beatles and the greatest band rock and roll in the world, the Rolling Stone. Wah, aku mencintai. Oke. Karena Dicintai itu menjadi egois, menjadi sok penting. Kalau mencintai itu ada suatu proses untuk mengekspresikan diri.